Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Eka dan pacarnya saat mendaki ke Gunung Semeru. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Eka. Pada tahun 2013 lalu, aku harus kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia adalah Erna, gadis cantik yang waktu itu masih berusia 20 tahun dan tidak selang jauh dari umurku yang masih 21 tahun. Aku mengenal Erna sejak kami masih duduk di bangku sekolah dan aku berniat meminangnya setelah kami sama-sama menyelesaikan pendidikan S1. Kedekatan kami berdua telah mendapat restu dari kedua orang tua kami. Dan Erna dulu pernah bilang kepadaku bahwa dia mempunyai sebuah keinginan yang belum terwujud, yaitu mendaki ke Ranukumbolo Gunung Semeru, dan aku juga pernah berjanji untuk mengantarkannya ke Ranukumbolo. Kedekatan kami ini sudah berjalan sekitar 3 tahun dan pada suatu hari tiba-tiba Erna menghubungiku melalui telepon dan kemudian mengajakku mendaki ke Ranukumbolo Gunung Semeru. Mendengar ajakan itu, aku yang sudah terbiasa dengan kegiatan pendakian memberitahu satu hal kepada Erna, bahwa mendaki gunung itu tidak semudah yang dia bayangkan, apalagi gunung yang ingin dia daki adalah Gunung Semeru, gunung yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya. Di sisi lain, setauku, Erna belum pernah bergelut di dunia pendakian, karena fisiknya memang lemah, tapi apalah daya, aku harus menepati janji. Karena melihat Erna yang benar-benar ingin mendaki ke Gunung Semeru, aku pun menuruti permintaannya. Dan di sisi lain, sebenarnya aku ingin mengenalkan kepadanya tentang alam, meskipun aku juga belum pernah mendaki ke Gunung Semeru sebelumnya. Sebelum berangkat, aku meminta kepada Erna untuk melatih fisik agar nanti tidak kaget dengan medan yang akan kami tempuh selama di Gunung Semeru. 2 hari sebelum hari keberangkatan, aku mendatangi Erna ke rumahnya dan meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengajak Erna pergi camping bersama teman-teman kampus. Jujur, aku tak berani bilang terus terang kepada kedua orang tua Erna, karena aku tahu kalau kami bilang kami akan mendaki gunung pasti orang tuanya tidak mengizinkan. Dan semua ini aku lakukan demi Erna yang sangat ingin mendaki ke Ranukumbolo. Setelah memohon kepada orang tua Erna, akhirnya kami diizinkan dengan syarat aku harus menjaga Erna selama acara camping itu. Dan dengan badan yang tegak, aku mengiyakan permintaan orang tua Erna. Mendengar orang tuanya mengizinkan, Erna terlihat sangat senang. Tapi dalam hati aku bilang, "Maaf ya Pak, Bu, kami berbohong." Setelah mendapatkan izin itu, aku mengajak Erna untuk keluar ke sebuah kafe untuk memberitahunya tentang apa saja yang harus disiapkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, 2 hari kemudian kami pun berangkat. Aku menjemput Erna ke rumahnya dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, ibunya Erna sempat titip sesuatu kepada kami. "Du, nanti kalau pulang, Mama titip belikan buah apel ya." Kami pun menuruti permintaan beliau dan pagi itu kami segera berangkat bergegas meninggalkan rumah Erna. Di dalam perjalanan menuju ke Ranupani, sesekali aku bertanya kepada Erna tentang kondisi fisiknya dan dia bilang sangat baik. Mendengar hal itu, aku merasa lega dan kami terus berjalan menuju desa Ranupani. Sesampainya di desa Ranupani, aku segera menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin selama 3 hari. Dan setelah semua persyaratan sudah selesai, sore itu kami makan di salah satu warung yang ada di situ. Dan aku melihat Erna sangat ceria dari biasanya. Setelah selesai makan, kami bergegas memulai perjalanan agar sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Di awal-awal perjalanan, aku melihat Erna tersenyum bahagia sambil sesekali berbuat usil kepadaku. Aku tahu waktu itu Erna benar-benar sangat senang dengan perjalanan kali ini. Singkat cerita, karena aku melihat Erna sepertinya sudah sangat kelelahan, kami pun beristirahat dulu di pos 2.
untuk minum dan makan beberapa makanan ringan yang dibawa Erna, dan di pos 2 itu wajah ceria Erna yang sebelumnya terlihat sekarang sudah tidak terlihat lagi. Aku tahu kalau Erna pasti kelelahan, karena ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung. Aku pun mencoba menghiburnya, dan setelah kuhibur aku bisa melihat wajah cerianya kembali. Tapi tidak tahu kenapa melihat senyum Erna kali ini, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi kepadanya. Tapi, mungkin ini hanya perasaan saja karena terlalu memikirkan Erna. Setelah 1 jam kami istirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos selanjutnya, sesekali aku berbuat usil kepada Erna dengan tujuan agar dia tidak merasa lelah. Berjalan dengan sangat lambat, dan saking lambatnya kami baru sampai di pos 3 setelah maghrib. Aku memaklumi keadaan Erna yang memang fisiknya sangat lemah. Setiap beberapa langkah berjalan kemudian berhenti, dan begitu seterusnya. Karena tidak tega melihat keadaannya di pos 3 itu, aku bilang kepada Erna, "Yang, kalau capek gak usah diterusin, kita balik turun aja gak apa-apa." "Jangan Yang, udah sampai di sini, masa mau balik turun?" jawab Erna. "Ya kalau emang gak kuat ya jangan dipaksa." "Udah, kamu tenang aja, aku masih kuat kok," jawab Erna dengan sedikit memaksakan senyumannya. Tak lama kemudian ketika kami sedang asik duduk, tiba-tiba Erna menggigil kedinginan dan nafasnya kembali ngos-ngosan. Melihat itu aku sangat panik. Aku pun segera merangkul pundaknya dan berkata, "Yang, kamu kenapa?" Erna tidak menjawab dan hanya menggigil kedinginan. Dengan sigap aku mengambil jaket dalam tasku dan kupakaikan ke tubuh Erna, tapi tetap saja dia menggigil kedinginan, dan semakin lama wajahnya semakin terlihat pucat. Keadaan ini membuat aku benar-benar sangat panik. Lalu kuambil matrasku dan semua peralatan masak untuk membuatkan Erna teh hangat. Tapi ketika aku sedang sibuk dengan komporku, tiba-tiba Erna roboh dari duduknya dengan keadaan yang kaku dan nafas yang ngos-ngosan. Melihat itu aku segera meraih badan Erna dan menidurkannya di pangkuanku sambil berkata, "Yang, kamu kenapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba kayak gini?" Tapi Erna tidak menjawabku dan dia hanya melotot dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan. Aku mengira waktu itu Erna sedang kesurupan, tapi aku tak mau berpikir negatif. Aku berharap malam itu ada pendaki lain yang lewat agar aku bisa minta bantuan, tapi tak satupun aku melihat ada pendaki lain. Lalu aku membongkar isi tasku dan mencari obat-obatan yang sudah aku siapkan. Tapi hanya minyak kayu putih yang aku dapat yang aku rasa saat itu cukup berguna. Aku pun mengoleskannya ke bagian leher, tapi keadaannya malah sebaliknya. Sekujur tubuhnya membujur kaku seperti membeku. Aku pun membuka ransel Erna dengan tujuan mencari sesuatu yang bisa digunakan, dan di situ aku menemukan sebuah alat oksigen yang biasa digunakan untuk orang-orang yang menderita sesak nafas. Melihat itu aku langsung mengambilnya dan memberikannya untuk Erna. Syukurlah setelah memakai alat itu, keadaan Erna sudah sedikit membaik. Tubuhnya yang tadinya kaku sudah lemas dan nafasnya sudah tidak seperti sebelumnya. Kemudian aku lanjut untuk membuatkan teh hangat untuknya. Setelah teh sudah jadi, aku meminta Erna untuk meminumnya lalu menanyakan tentang penyakit yang dia derita. Dan kejadian itu membuat aku tahu satu hal, bahwa ternyata Erna sedang menderita penyakit asma. Aku sangat menyesal sudah menurutinya mendaki. Dan yang lebih menyesalnya lagi, setelah sekian lama aku pacaran dengan dia, baru sekarang aku tahu tentang penyakit yang diderita oleh Erna. Malam itu aku putuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Aku mengajak Erna untuk bermalam di pos 3 untuk menunggu pagi dan kemudian kembali turun. Tapi Erna masih tetap dengan keinginannya, yaitu melihat keindahan Danau Ranukumbolo. "Tolong turuti permintaanku. Aku ingin menyimpan kenangan ini seumur hidupku." Akhirnya dengan berat hati aku tetap menurutinya dan bilang, "Ya udah, kita lanjut tapi besok. Malam ini kita istirahat dulu di sini biar kondisi kamu kembali fit untuk besok." Akhirnya malam itu kami bermalam di pos 3. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak karena takut terjadi apa-apa lagi dengan Erna. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi aku terbangun. Setelah bangun aku melihat kondisi Erna seperti tidak ada masalah. Lalu aku segera memasak makanan untuk kami berdua. Setelah masakan sudah matang, aku membangunkan Erna dan mengajaknya untuk makan. Dan setelah selesai makan, aku bilang pada Erna,
Kita balik turun aja ya, ke Ranukumbolonya lain waktu aja. Enggak mau. Aku mau ke Ranukumbolo. Tapi kan kondisi kamu kayak gini, Yang. Aku udah sehat kok, beneran. Akhirnya dengan berat hati aku pun menurutinya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo. Setelah selesai makan, aku membereskan semua peralatan kemudian lanjut berjalan. Di sepanjang perjalanan menuju ke Ranukumbolo, aku melihat Erna berbeda dari kemarin. Dia terlihat lebih pendiam. Aku pun tidak diam. Aku mencoba menghiburnya agar wajah cerianya kembali lagi. Ayo dong, semangat. Katanya pengen ke Ranukumbolo. Sebentar lagi sampai loh. Dia hanya menjawabnya dengan tersenyum kecil. Setelah beberapa menit kami berjalan, dari sebelah kiri tampaklah danau Ranukumbolo yang biru dan sangat indah. Di situ akhirnya aku melihat Erna ceria lagi seperti kemarin. Aku segera mengajaknya untuk lanjut berjalan agar cepat sampai di tepi danau dan kami bisa istirahat. Sesampainya di tepi danau, aku langsung mendirikan tenda dan menikmati keindahan danau Ranukumbolo. Dan hari itu kami bermalam di Ranukumbolo. Yang aku khawatirkan malam itu adalah asma Erna kambuh lagi, tapi untungnya tidak. Jadi aku bisa sedikit lebih tenang. Pagi harinya kami turun meninggalkan Ranukumbolo. Selama perjalanan turun, aku melihat Erna lebih banyak diam dan melamun. Seperti sedang menyembunyikan rasa sakit, tapi aku tetap berusaha menghiburnya dan sesekali bertanya tentang keadaannya. Yang, kamu baik kan? Aku baik kok, jawab Erna dengan singkat. Kalau capek atau sakit, bilang ya, tanyaku lagi pada Erna. Iya, jawab Erna dengan singkat. Singkat cerita, sampailah kami di Ranupani sekitar jam 12 siang. Sesampainya di situ, kami makan di warung tempat kami makan kemarin sebelum naik. Dan setelah makan, kami langsung meninggalkan Ranupani dan pulang ke rumah. Sekitar jam 4 sore kami sampai di rumah Erna. Setelah sampai di rumahnya, aku pun pamit kepada kedua orang tuanya dan kembali pulang. 2 hari setelah pulang dari pendakian itu, aku mendengar kabar bahwa Erna masuk rumah sakit karena penyakit asma yang dideritanya itu semakin parah. Mendengar kabar seperti itu, aku cepat-cepat menuju ke rumah sakit. Tapi belum sempat aku berangkat, tiba-tiba saudaranya Erna menelponku untuk memberikan kabar bahwa Erna telah berpulang untuk selamanya. Jujur, aku tidak percaya. Ternyata pertemuanku dengan Erna di Ranukumbolo itu adalah pertemuan terakhir. Aku tidak sedih mendengar kabar itu. Aku hanya terdiam. Otakku rasanya dipenuhi sejuta rasa bersalah. Aku tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Rasanya aku ingin memarahi siapapun yang aku lihat. Sore itu aku pergi ke rumah Erna dan sesampainya di sana, aku melihat Erna sedang dikerumuni banyak orang dan aku juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarganya. Melihat kejadian ini, tak terasa aku pun ikut menangis. Lalu ku hampiri Erna yang waktu itu sudah menumpangkan kedua tangannya di atas perut dan aku memeluknya beserta kain kafan yang dipakainya. Dan ketika aku memeluknya, aku seperti melihat Erna sedang tersenyum manis kepadaku. Singkat cerita, tak terasa 1 bulan lamanya Erna meninggalkan kami semua. Dan selama 1 bulan itu, aku menjalani hari-hariku dengan penuh rasa bersalah. Andaikan aku tahu kalau Erna mempunyai riwayat penyakit itu, pasti aku tidak akan menerima ajakannya ke Ranukumbolo. Aku mencoba melupakan ini semua dan memulai hidup baru, tapi benar-benar sulit. Setelah 40 hari kepergian Erna, aku berniat kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ingin mengenang masa-masa terakhir kami bersama. Aku pun mempersiapkan semua alat pendakianku untuk pergi ke Ranukumbolo besok. Melihatku yang sedang sibuk dengan peralatan pendakian, ibuku pun bertanya, "Kamu mau kemana sih, nak?" "Aku mau muncak, Bu, ke Ranukumbolo. Doain ya," jawabku kepada ibu. "Ya sudah, jaga diri baik-baik selama pendakian ya," jawab ibu yang seakan sudah tahu dengan tujuanku. Keesokan harinya aku pun berangkat. Aku sengaja tidak mengajak siapapun karena aku ingin mencari suasana yang benar-benar damai di alam. Selama perjalanan ke Ranupani, aku menyempatkan singgah di beberapa tempat yang dulu aku pernah singgahi bersama Erna. Gila sih menurutku, tapi dengan begini aku bisa mengobati rasa rinduku kepada Erna. Singkat cerita, aku sampai di Ranupani.
Sesampainya di situ, aku pun mampir di sebuah warung makan yang dulu pernah aku singgahi bersama Erna. Setelah makan, aku langsung memulai perjalananku. Mulai berjalan, entah kenapa di sepanjang perjalananku ini rasanya sangat berbeda. Aku merasa seperti tidak berjalan sendiri, tapi ada Erna di sampingku. Tapi itu tidak mungkin. Itu hanyalah perasaan aku saja karena aku masih belum bisa melupakannya. Setelah kurang lebih 4 jam berjalan, akhirnya aku melihat pos 3 sudah di depan mata. Sebuah tempat yang menyimpan sejuta rasa bersalah. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar segera sampai di pos itu. Sesampainya di pos tersebut, aku melihat ada seorang pendaki wanita yang sedang terduduk lelah. Wanita itu menyapaku dan aku pun kembali menyapanya. "Sendirian aja mas, mana rombongannya?" "Iya mbak, saya sendiri. Mbaknya sendiri, mana rombongannya mbak?" ucapku balik bertanya. "Saya juga sendiri kok mas," jawab wanita itu dengan senyum. Aku pun duduk di dekat wanita itu dan ngobrol dengannya. Nama wanita itu adalah Tia. Entah kenapa ketika aku duduk dan ngobrol dengan Tia, hatiku ini terasa nyaman. Seketika itu aku langsung lupa dengan tujuan utamaku ke Ranukumbolo ini. Tak lama kemudian Tia menawariku untuk jalan bareng ke Ranukumbolo, karena kebetulan tujuan kami sama, yaitu ke Ranukumbolo. Aku pun menerima tawaran dari Tia dan kami pun lanjut berjalan bersama ke Ranukumbolo. Di sepanjang perjalanan ke Ranukumbolo, aku merasa sangat nyaman ketika berada di dekat dia. Aku pun berpikir, mungkin dia adalah wanita yang Tuhan kirimkan sebagai pengganti Erna. Malam itu sekitar jam 7 malam kami sampai di Ranukumbolo. Sesampainya di situ, aku mendirikan tendaku dan membantu Tia mendirikan tendanya dengan posisi saling berhadapan. Setelah tenda sudah sama-sama berdiri, malam itu aku dan Tia duduk santai di depan tenda sambil menikmati udara dingin Ranukumbolo. Hatiku semakin yakin bahwa Tia adalah seorang yang tepat pengganti Erna yang sudah tenang di alam sana. Namun di sisi lain, hobi kita juga sama, yaitu mendaki gunung. Malam itu kami saling ngobrol di depan tenda. "Tia, kamu kok berani sih sendirian?" "Aku lebih suka ketenangan daripada keramaian," ucap Tia dengan senyum manis. "Memangnya orang tua kamu gak khawatir kalau kamu naik gunung sendiri?" tanyaku kepada dia. "Orang tua sih udah percaya kok sama aku, tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin kesini," jawab Tia. "Wah, awas ya, kalau sampai bohong lagi nanti hidungmu panjang," jawabku sambil mengajak Tia bercanda. Akhirnya usahaku pun itu berhasil. Tia membalasnya dengan senyuman sambil bercanda. Malam semakin larut. Aku mempersilahkan Tia untuk masuk ke dalam tendanya dan beristirahat karena aku kasihan melihat Tia yang seperti sudah kedinginan. Tia pun masuk ke dalam tenda untuk beristirahat sementara aku masih di posisi duduk di depan tenda sambil menikmati minuman yang belum habis. Malam itu Ranukumbolo terlihat sangat indah dengan dihiasi warna-warni lampu dari tenda pendaki lain. Dan malam itu entah kenapa semuanya tentang Erna telah hilang dari pikiranku. Mungkin secara tidak sengaja Tia berhasil membantuku untuk melupakannya. Karena sebenarnya aku ingin mengubur rasa kehilangan dan bersalahku ini dalam-dalam di sini. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Setelah minumanku sudah habis, aku pun masuk ke dalam tendaku agar lebih hangat. Meskipun malam itu aku masih belum ingin tidur. Di dalam tenda aku terus memikirkan tentang Tia. Andai saja itu benar bahwa Tia memang sengaja dikirim oleh Tuhan sebagai pengganti Erna. Tapi semakin aku memikirkan tentang Tia, aku semakin teringat dengan Erna. Dan malam itu aku pun baru sadar kenapa aku bisa nyaman ketika berada di dekat Tia. Ternyata semua tingkah laku dan cara bicara Tia itu mirip sekali dengan Erna. Aku baru sadar setelah mengingat kata-kata yang Tia ucapkan barusan. Orang tuaku sudah percaya sama aku, tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka hanya karena aku ingin kesini. Otakku semakin tidak karuan memikirkan semua itu. Aku sempat berpikir, apa jangan-jangan Tia itu... Tapi aku tidak ingin berpikiran sampai sejauh itu. Aku menganggap itu wajar karena mungkin saja itu hanya sebuah kebetulan. Akhirnya daripada berpikir yang tidak-tidak, aku pun mengambil sleeping bagku kemudian tidur.
Keesokan harinya aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara dari pendaki lain sedang melakukan aktivitasnya. Aku segera keluar dari tenda untuk menghangatkan tubuh karena pagi itu kondisi Ranukumbolo sangat dingin. Setelah sampai di luar tenda, aku melihat tenda Tia masih tertutup. Mungkin dia belum bangun. Aku sengaja tidak membangunkannya karena tidak ingin mengganggu istirahatnya. Setelah kurasa tidak dingin, aku mengambil alat masakku kemudian lanjut memasak. Aku memasak lebih banyak karena aku ingin memasak untuk Tia juga, biar nanti kalau dia terbangun bisa langsung makan bersamaku. Setelah masakan hampir matang, terlihat Tia keluar dari tenda dan ikut memasak bersamaku. Kami berdua memasak di depan tenda. Ketika kami sedang memasak, aku menjadi semakin yakin karena sikap dan tingkah laku Tia itu mirip sekali dengan Erna. Dan yang membuat aku semakin yakin lagi, makanan yang disukainya pun sama. Tapi anehnya, kenapa aku baru menyadari hal itu? Padahal sudah dari semalam aku bersama dengan Tia. Tapi aku coba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja ini karena efek aku masih belum bisa melupakan Erna. Setelah selesai makan, kami berfoto-foto di dekat danau Ranukumbolo untuk mengabadikan momen. Kami bergantian saling memotret. Dan setelah puas dengan itu, kami kembali ke tenda dan berencana untuk turun siang itu juga. Singkat cerita, setelah semua peralatan sudah di-packing, aku dan Tia berjalan turun meninggalkan Ranukumbolo. Di sepanjang perjalanan turun itu, aku memperhatikan lebih jelas lagi tingkah laku Tia. Dan ternyata benar, itu benar-benar sekali mirip dengan Erna. Terlihat dari cara berjalannya, nada bicaranya, dan makanan yang disukainya. Dan dalam hati, aku pun berkata, kenapa bisa semirip ini ya? Aku hanya bisa menutupi semua yang aku rasakan kepada Tia. Kami terus berjalan hingga sampailah kami di pos 3. Sesampainya di situ, Tia mengajakku untuk istirahat. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Bahwa tempat yang ditempati duduk oleh Tia itu sama persis dengan tempat di mana Erna pernah duduk di situ saat sedang sakit. Aku pun duduk di sebelah Tia. Lalu tiba-tiba Tia mengucapkan sesuatu. Eka. Mendengar perkataan itu, spontan aku menoleh ke arah Tia. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, dan aku hanya bisa terdiam sejuta kata setelah mendengar ucapan Tia barusan. Lalu Tia memberiku sesuatu yang membuat aku semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia memberiku sebuah benda, yaitu alat oksigen milik Erna yang dulu pernah dipakainya ketika asmanya kambuh di sini. Aku baru tahu, ternyata alat oksigen milik Erna dulu tertinggal di sini. Bergetar tanganku saat menerima benda itu darinya. Lalu Tia lanjut berucap, ini kepunyaan Erna yang dulu sempat tertinggal di tempat ini. Mendengar hal itu, aku benar-benar tersentak. Lalu aku bertanya kepada Tia, sebenarnya kamu ini siapa? Dan bagaimana kamu bisa tahu tentang Erna? Kak, aku mohon kamu harus lupakan Erna karena itu hanya akan membebani pikiran kamu. Dan ingat satu hal, bahwa Erna sudah tidak ada. Aku semakin tidak bisa bicara dibuatnya. Aku hanya tercengang mendengar setiap ucapan yang diucapkan wanita itu. Lalu Tia pun lanjut berucap, Kak, Erna punya permintaan dan aku harap kamu mau menurutinya. Spontan aku pun menjawab, permintaan apa? Nanti kalau kamu pulang, belilah buah apel dan berikan kepada orang tua Erna sekaligus sampaikan permintaan maafnya. Karena waktu itu dia sempat berbohong kepada orang tuanya. Mendengar permintaan itu aku pun langsung lemas. Karena aku juga termasuk orang yang ikut berbohong pada orang tuanya Erna dahulu. Lalu tiba-tiba wanita itu beranjak berdiri dan mengucapkan kata terakhir. Aku harap suatu saat kamu akan bisa menemukan pengganti Erna. Dan setelah kata-kata itu diucapkan, wanita itu beranjak turun meninggalkanku. Aku yang waktu itu terdiam membiarkan wanita itu pergi. Dan setelah wanita itu pergi, aku mengingat-ingat kembali dengan apa yang sudah diucapkan wanita itu. Tak lama kemudian aku beranjak turun dan menyusul wanita tadi. Tapi aku sudah tidak bisa melihatnya entah pergi kemana. Aku pun melupakannya dan melanjutkan perjalanan turun hingga sampai ke Ranupani. Dan sampai kembali pulang. Selama dalam perjalanan pulang, aku memikirkan semua perkataan dari wanita yang tadi bersamaku. Akhirnya sepulang dari Ranupani, aku memberanikan diri untuk langsung ke rumah orang tua Erna.
Aku siap menanggung semua resikonya jika memang harus dimarahi oleh orang tuanya. Sesampainya di rumahnya, aku mengatakan yang sejujurnya tentang kemauan Erna hingga kami terpaksa berbohong. Mendengar perkataan dariku, orang tua Erna berucap, "Sudahlah nak, ini memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu harus ikhlas. Ibu berterima kasih karena kamu sudah mau mengatakan semua ini." Setelah mengatakan itu semua kepada orang tua Erna, aku memberikan buah apel yang tadi sudah aku beli. Kemudian aku pamit pulang. Malam harinya aku melihat foto-foto yang sudah diambilnya di Ranukumbolo tadi. Dan ternyata semua foto Tia itu tidak ada alias kosong, tidak ada orangnya. Hanya pemandangan saja. Sejenak aku pun berpikir, sebenarnya siapa wanita yang mengaku bernama Tia itu dan kenapa dia bisa tahu semua tentang aku dan Erna. Bisa jadi itu mungkin jin yang menyerupai Erna dan sengaja datang dengan wujud lain untuk menyampaikan sesuatu melaluiku. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita Mas Eka dapat kita ambil sisi positifnya dan tidak kita ambil sisi negatifnya. Terima kasih kepada Mas Vidi Muhammad yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses juga buat Mas Vidi. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.